ruang temu PPID KPU Kabupaten Semarang, berbagi kisah penuh arti dari balik data publik. Let's share insight terbuka, terpercaya, bermakna di ruang temu PPID. Hai teman pemilih, selamat datang di ruang temu PPID KPU Kabupaten Semarang. Sebuah forum diskusi santai namun syarat penuh makna, membahas tentang kepemiluan, demokrasi, dan layanan informasi publik. Pada kesempatan kali ini, kita berjumpa kembali dengan pemohon informasi zona integritas bagian 2. Pemohon informasi kita adalah mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Kita sambut dengan tepuk tangan meriah teman-teman, Mas Windy Saputra. Apa kabar Mas Windy? Alhamdulillah baik Ibu. Saya panggilnya Mas Windy atau Mas Windy tidak apa-apa ya. Mas Windy aja ya, oke baik. Mas Windy ini sedang melakukan penelitian skripsi yang berjudul Upaya Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Semarang. Untuk mendukung diskusi pada kesempatan kali ini, kita akan menghadirkan narasumber 4 kepala subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Semarang. Yang pertama, Bapak Ahmad Mauludini, SIPMA, Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi. Narasumber kedua, Ibu Reta Warastuti Eskom MA, selaku Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik. Kemudian narasumber yang ketiga, Bapak Wiwit Mulyanto SEMH, PLT, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. Kemudian yang keempat adalah saya sendiri, Ani Arifiani Umar, SIPMA, selaku PLT Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM. Baik, teman pemilih semua, keempat kasubag ini merupakan ketua tim pelaksana dari tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang. Untuk itu, saatnya kita memasuki inti acara. Saya akan menghantarkan Mas Windy selaku pemohon informasi untuk menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan pertama kepada Bapak Ahmad Mauludini yang bertugas sebagai Ketua Tim Manajemen Perubahan. Kami persilahkan Mas Windy. Baik, terima kasih Ibu Ani atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya Ibu. Untuk selanjutnya langsung saja saya ingin bertanya kepada Bapak Ahmad Mauludini, yaitu selaku Ketua Tim dari Manajemen Perubahan. Siap. Siap Bapak? Siap. Oke. Untuk yang pertama Bapak, saya ingin bertanya Bapak, bagaimana strategi atau langkah dalam penyusunan tim kerja zona integritas di KPU Kabupaten Semarang itu sendiri Bapak? Baik Mas, terima kasih atas kunjungannya ke KPU Semarang dan juga minatnya untuk menggali terkait dengan zona integritas di KPU Kabupaten Semarang. Dalam penyusunan tim, kami memperhatikan tugas dan fungsi dari masing-masing subbagian, karena di KPU ini kan ada 4 subbagian, jadi kita sesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan apa yang digariskan di zona integritas itu sendiri. Kita lebih ke pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsi. Misalnya kami di bagian perencanaan data informasi itu kan lebih banyak pada kelembagaan, akuntabilitas kinerja. Nah, itu kita sesuaikan dengan tim yang ada yang dibutuhkan dalam pembangunan zona integritas itu sendiri. Itu sih Mas. Selanjutnya Bapak, terkait dengan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas kan terdapat sosialisasi nggih Bapak. Nah, bagaimana langkah dalam mensosialisasikan dokumen rencana kerja tersebut Bapak? Dalam rangka mensosialisasikannya kita sih yang terutama melalui web ya Mas ya. Melalui web kami cukup aktif ini di bawah Bu Ani. Kita melakukan sosialisasi di situ, kemudian juga
di lingkungan internal kita juga melaksanakan sosialisasi dengan dari pimpinan seperti itu memberikan arahan rutin di setiap hari Senin ketika apel pagi ataupun ada rapat-rapat dengan seluruh pegawai di internal seperti itu, Mas. Kita juga ada pemasangan alat peraga zona integritas di masing-masing ruangan, itu juga kita laksanakan. Baik Bapak, untuk selanjutnya terkait dengan pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas itu sendiri bagaimana Bapak? Itu biasanya kita lakukan melalui pleno rutin ya, juga itu melalui kan juga ada, kita juga ada SPIP juga melalui situ juga sih Mas biasanya. Terus hasil dari pemantauan atau evaluasi itu bagaimana Bapak? Nah ini hasilnya biasanya kita ada penyusunan laporan ZI biasanya, itu untuk dikirim ke RI, itu yang bisa kita sampaikan. Nah, terkait dengan evaluasi dan juga arahan kan dari pimpinan juga terdapat tanggung jawab di situ nggih Bapak. Nah, bagaimana peran pimpinan sebagai role model pelaksana pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten Semarang itu sendiri Bapak? Oh baik Mas, di KPU ini kan ada dua ya pimpinan kami, baik di tingkat komisioner ataupun di tingkat sekretariatan. Di tingkat komisioner itu Bapak Ibu komisioner yang berjumlah 5 orang itu sebagai pengarah, beliau memberikan arahan, memberikan petunjuk dalam setiap pelaksanaan kegiatan, dan juga dari sisi role modelnya tentu dari arahan-arahan itu baik dari setiap apel, pleno ataupun upacara, rapat-rapat itu selalu memberikan arahan, memberikan direction, memberikan petunjuk kepada kami. Demikian juga dari Pak Sek sebagai ketua tim ZI juga memberikan arahan, memberikan petunjuk dan memberikan direction dari setiap pelaksanaan tugas-tugas kami di jajaran sekretariat itu. Terkait dengan peran pimpinan Bapak. Nah, bagaimana sih pendapat Bapak mengenai aksi dari peran pimpinan tersebut selama pelaksanaan pembangunan zona integritas? Saya pikir sudah sesuai tracknya ya Mas ya, peran pimpinan memberikan arahan, memberikan petunjuk, melakukan evaluasi seperti itu sudah sesuai dengan yang digariskan seperti itu, sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan tuntutan kinerja seperti itu. Jadi pimpinan juga memberikan arahan, memberikan rambu-rambu dalam rangka kita mencapai kinerja secara umum maupun dalam mendukung pelaksanaan ZI. Kita masuk ke pola pikir dan budaya kerja Bapak. Nah, bagaimana sih Bapak bentuk pelaksanaan dari perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam pembangunan zona integritas itu sendiri Bapak? Ya Mas, jadi kan tentunya ZI ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi ya. Jadi perubahan pola pikir, perubahan perilaku dari ASN, kita sebagai ASN baik itu pegawai negeri maupun P3K maupun PPNPN itu harus selalu sesuai dengan roadmap reformasi birokrasi sendiri, yaitu menciptakan pegawai yang berkinerja, yang bertaraf, yang berprofesional, terutama di KPU juga ada tuntutan integritas, juga kita selalu ada juga disosialisasikan terkait dengan ASN berakhlak, itu kita juga pernah itu, kemudian ada pola perilaku kode etik itu juga disampaikan kepada seluruh pegawai, itu dalam perubahan pola pikir ya, kita menuju pada garis-garis itu. Terus terkait dengan manajemen perubahan Bapak, apakah terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses pembangunan zona integritas itu sendiri Bapak? Untuk kendala dan hambatan sih sejauh ini tidak terlalu besar ya Mas ya, maksudnya memang kita mungkin sulit melaksanakan ZI secara sempurna karena memang kita terus berproses, tapi kita selalu berupaya untuk proses perbaikan, perubahan pola pikir, perbaikan manajemen, perubahan layanan itu semakin baik seperti itu. Jadi kita lakukan upaya perubahan secara berkesinambungan seperti itu. Mungkin untuk terkait dengan manajemen perubahan cukup pertanyaan dari saya Bapak. Ya, terima kasih Bapak Mauludi. Sama-sama. Baik,
Baik, teman pemilih, sesi selanjutnya pertanyaan untuk Ibu Rita Warastuti sebagai Ketua Tim Penguatan Tata Laksana. Untuk itu kami persilahkan Mas Windy dan Ibu Rita. Baik, terima kasih Bu Ani. Untuk selanjutnya yaitu kepada Ibu Rita Warastuti SIKOM MA. Betul, Mas Selaku Windy. Ketua Tim dari Penataan Tata Laksana Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Semarang. Betul sekali. Baik Ibu, untuk terkait dengan penataan tata laksana, Ibu, saya ingin bertanya Ibu, apakah seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang itu sendiri telah memahami dan juga mematuhi SOP kegiatan utama, Ibu? Oke, kalau kita bicara soal SOP, biasanya itu kan di setiap subbagian itu membuat SOP terkait dengan tupoksinya. Untuk teman-teman, staf sekretariat dan juga komisioner, biasanya kita itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Ahmad Mauludini bahwa biasanya kita untuk SOP itu selalu disampaikan saat kita ada rapat internal. Kemudian juga secara tidak langsung ketika kita ada apel atau acara-acara yang memang mengumpulkan seluruh pegawai, kita berikan sosialisasi terkait dengan SOP yang memang ada dalam organisasi kita, baik itu meliputi SOP tentang kepegawaian, kemudian arsip, BMN, pengelolaan keuangan, dan SOP-SOP lainnya yang memang itu diperlukan dalam pembangunan ZI itu sendiri. Seperti itu Mas Windy. Baik Ibu. Terus terkait dengan pemanfaatan e-office Ibu, apa saja bentuk pemanfaatan e-office atau teknologi informasi Bu dalam pembangunan zona integritas itu sendiri Bu? Oke, kalau di KPU Kabupaten Semarang sendiri ya, ini contoh simpel ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang e-office itu kan apa yang dulu itu sebenarnya dilaksanakan secara manual itu jadi lebih dipermudah dengan penggunaan teknologi itu sendiri. Kalau di kami contoh simpelnya aja untuk persuratan Mas Windy, dulu itu kita pakainya buku manual tuh, sehingga kalau pas kita tahapan agak susah kalau kita memang membutuhkan surat yang memang nomor surat yang memang harus segera, kita harus misal perintahnya pas di rumah itu kita agak susah tuh, tapi kalau kita pakainya Bitly kebetulan, jadi kita bisa akses itu secara langsung dimanapun, kapanpun dibutuhkan untuk kita melakukan persuratan, kita bisa akses itu secara langsung. Kemudian sebenarnya dari KPU RI sendiri segala sesuatu terkait dengan misal kita ada dalam tahapan pemilu itu semua pakainya aplikasi. Kalau zaman sekarang itu misal kalau pemutakhiran daftar pemilih juga pakainya Sidali. Kemudian kalau kami di logistik pakainya Silog. Mungkin kalau di Bu Ani selaku yang mengampu tentang SDM pakainya Siakba ya Bu Ani ya. Kemudian di Pak Wiwit pakainya juga Sipol. Jadi semuanya memang udah pakai sistem ya, nggak pakai yang dulu mungkin arahnya lebih ke manual. Nah sekarang udah tersistem sehingga segala sesuatunya koordinasi itu lebih cepat karena memang kita dituntut untuk di era yang sekarang memang serba cepat. Kita juga harus mengikuti itu biar nggak ketinggalan ya, istilahnya seperti itu. Jadi semuanya memang diarahkan ke segala sesuatu yang berbau tentang e-office itu tadi. Gitu sih Mas Windy. Baik Ibu. Selain terkait dengan tadi dalam mendukung kinerja Ibu, terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam pemberian layanan kepada publik Ibu, bagaimana Ibu? Oke, biasanya kalau kita dapat permintaan data dari manapun, biasanya kan yang selalu minta data itu biasanya bisa dari parpol kalau kami ya, stakeholder kami kan itu bisa juga dari teman-teman kayak Mas Windy ini dari kampus gitu minta data, atau mungkin dari wartawan ya Bu Ani, yang kebetulan Bu Ani yang handle PPID langsung. Ya kalau kita gunakan teknologinya pasti segala sesuatu yang informasi umum kita pasti selalu upload di website. Jadi tanpa pun ada permintaan khusus biasanya di website kan itu udah lengkap gitu. Jadi data yang memang sifatnya general gitu kita bisa, masyarakat umum bisa langsung akses di situ. Cuman kalau minta data yang mungkin lebih spesifik bisa langsung ke sini, nanti ada petugas kami yang melayani, dan kami juga usahakan secepat mungkin gitu, karena kalau orang minta data itu kan pasti ada kebutuhan, kita upayakan secepat mungkin pemenuhannya sehingga ya semua bisa terlayani dengan baik gitu sih. Baik Ibu Rita, terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tersebut, apakah sudah dapat dikatakan efektif Ibu? Efektif, saya rasa semua perintah, semua permintaan data
yang diminta ke kami sejauh ini bisa kami berikan dengan cepat, dengan baik, sesuai dengan permintaan sih, kayak gitu. Terkait dengan keterbukaan informasi publik Ibu. Nah, selain dari PPID tadi Bu, bagaimana cara keterbukaan informasi publik diterapkan pada pembangunan zona integritas Ibu? Oke, sekarang itu kan pasti semua masyarakat tuh pengennya tahu apa sih yang dikerjain KPU, misal seperti itu ya. Selain kita juga intens upload kegiatan-kegiatan kita di media sosial kita, selalu update kegiatan kita setiap hari seperti apa gitu. Kita juga upaya seperti podcast ini juga sebagai upaya sebenarnya untuk supaya masyarakat tahu KPU itu ngapain aja sih kalau nggak pemilihan atau pemilu seperti itu. Sejauh ini itu sih Mas Windy. Jadi penggunaan teknologi informasi yang tadi Mas Windy sampaikan ya kita gunakan dengan sebaik mungkin gitu supaya kita juga tidak ketinggalan di era memang gerusan informasi yang minta segalanya serba cepat kayak gitu sih. Berarti terkait dengan informasi publik tuh mudah diakses oleh masyarakat gitu. Sejauh ini saya rasa sangat mudah ya. Setiap permintaan data yang diminta pasti kami berikan seperti itu. Baik. Terkait dengan pertanyaan terakhir Ibu, dengan penataan tata laksana, bagaimana sih Bu? Apakah terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan zona integritas itu sendiri Bu? Kalau kita bicara soal zona integritas itu kan sebenarnya juga bicara soal landasan dasarnya dulu nih. Biasanya kita kan harus punya role model yang harus kita tiru dulu tuh gitu. Tapi sejauh ini pimpinan kami, baik itu dari komisioner, dari Pak Sekretaris yang kemudian memimpin kami di sekretariat juga memberikan role model yang baik bagi kami bagaimana kita menyikapi yang tadi mungkin permintaan data, terus tuntutan pekerjaan yang di era sekarang serba harus cepat, akurat seperti itu. Jadi saya rasa sejauh ini tidak ada hambatan yang berarti gitu. Kalaupun ada ya kita bisa komunikasikan, kita bisa pecahkan bersama sehingga ya saya rasa lancar sih kalau di KPU Kabupaten Semarang. Baik. Gitu Mas. Baik, terima kasih Ibu Iya, Rita sama-sama. Warastuti. Mungkin terkait penataan tata laksana cukup sampai tersebut Ibu. Oke, hadirin teman pemilih semua, kita lanjutkan sesi berikutnya yaitu sesi ketiga dengan narasumber saya sendiri ya Mas Windy. Betul, ya. Ibu. Oke. Sebagai PLT Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM serta Ketua Tim Sistem Manajemen Aparatur Sipil Negara. Nah, silakan Mas Windy, apa yang mau ditanyakan ke saya? Baik, terima kasih Bu Ani. Terkait dengan sistem manajemen aparatur sipil negara ya Bu ya. Iya. Nah, dalam pembangunan zona integritas itu bagaimana sih Bu pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai Bu dalam upaya pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten Semarang Bu? Baik Mas Windy, terkait dengan pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai di KPU Kabupaten Semarang, kita mengikuti dari mekanisme kepegawaian ASN. Nah, mekanisme kepegawaian ASN KPU itu ada di pejabat pembina kepegawaian, yaitu Bapak Sekretaris Jenderal KPU RI. Jadi terkait dengan perencanaan seperti analisis jabatan, kemudian analisis beban kerja, kemudian perumusan formasi berapa jumlah pegawai yang diterima di KPU, itu seluruhnya mengikuti kebijakan dari KPU RI. Nah, meskipun demikian, kita masih bisa mengusulkan kebutuhan formasi pegawai apabila mengalami kekurangan. Misalnya di tahun 2022, kita bisa mengusulkan tenaga teknis, misalnya pramubakti, driver, gitu kita melakukan usulan melalui berjenjang KPU Provinsi, kemudian ke KPU RI, kemudian juga untuk formasi P3K 2024 juga kami diminta data seberapa formasi yang dibutuhkan di masing-masing kabupaten kota. Jadi sistemnya itu meskipun terpusat tapi tetap ada masukan dari bottom up seperti itu Mas Windy. Baik, berarti terkait dengan pelaksanaan perencanaan kebutuhan pegawai itu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi itu sendiri nggak Bu? Iya, sesuai ya, karena kita ada juga peta jabatan ya Mas.
jumlah jabatan yang ada di KPU Kabupaten Kota itu ada berapa, di KPU Provinsi ada berapa, itu sudah terpetakan melalui keputusan yang disusun oleh KPU RI. Baik. Selanjutnya terkait dengan pola mutasi internal Ibu. Bagaimana pelaksanaan pola mutasi internal pegawai KPU Kabupaten Semarang itu sendiri Ibu? Iya Mas Windy, pola mutasi itu ada dua ya di kita. Terkait internal itu yang pertama untuk antar kabupaten atau mau antar provinsi itu di bawah kewenangan KPU RI, Bapak Sekjen. Namun untuk misalnya mutasi antar pegawai di dalam satu satker, misalnya di dalam Kabupaten Semarang antar subbagian, itu wewenangnya ada di Bapak Sekretaris Kabupaten. Karena apa? Karena Bapak Sekretaris Kabupaten itu berdasarkan PKPU tentang struktur organisasi, beliau diberi wewenang untuk mengelola kepegawaian yang ada di satkernya. Seperti itu Mas Windy. Baik Ibu. Selanjutnya mungkin terkait dengan pengembangan pegawainya Ibu. Nah, bagaimana langkah dan strategi yang diterapkan dalam pengembangan pegawai berbasis kompetensi di KPU Kabupaten Semarang Ibu? Iya Mas Windy. Sebagian besar program pegawai di sini memang ada pengembangan kompetensi ya. Semua harus mengembangkan kompetensi. Itu untuk ASN sendiri yang terdiri dari PNS dan P3K ada kewajiban pemenuhan kompetensi jam pelajaran. Misalnya PNS itu harus memenuhi 20 jam pelajaran, kemudian P3K 24 jam pelajaran. Nah, sebagai subbagian yang membidangi SDM, kami melakukan monitoring dan evaluasi. Yang pertama, monitoring apakah jam pelajaran itu terpenuhi. Kemudian yang kedua, apakah kompetensi yang diikuti pegawai di sini itu memang sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya ada kebutuhan terhadap pelatihan tertentu, kami biasanya mengadakan pelatihan internal. Nah, seperti itu. Seperti tahun 2025 kita mengadakan magang kearsipan, kemudian kita juga ada pelatihan tentang penyusunan berita. Namun di sisi lain kaitan teknis pekerjaan itu memang KPU RI, KPU Provinsi juga memberikan bimbingan teknis tersendiri. Dan juga kompetensi pegawai dikembangkan juga melalui pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh instansi lain. Teman-teman ini semuanya pada rajin Mas. Berapa Bu Reta JP-nya? Saya 430-an. Nah, dengan target 20 JP, Bu Rita bisa mencapai ratusan seperti lapisan wafer. Oke Mas Windy. Pertanyaan selanjutnya, Baik. silakan. Terkait dengan bagaimana penetapan kinerja individu Ibu terkait dengan kinerja organisasi di KPU Kabupaten Semarang. Ya, terkait dengan kinerja individu, kita memiliki sasaran ya. Setiap individu itu memiliki sasaran kinerja dan kemudian disusunnya itu secara berjenjang. Pertama, dia sebagai organisasi itu ada penetapan kinerja yang isinya nanti ada perjanjian kinerja dari ketua dan sekretaris, kemudian nanti turun jadi perjanjian kinerja Kasubag, dan Kasubag nanti melalui dialog kinerja, yaitu jadi kita tidak sekedar ini kerjaan kamu, tapi ada dialog antara Kasubag dengan staf, pembagian kerjanya seperti apa yang nanti tertuang di MPH. Nah, itu nanti yang akan menjadi kinerja individu masing-masing pegawai. Selanjutnya terkait dengan pengukuran dan penilaian kinerja Ibu. Bagaimana pengukuran dan penilaian kinerja individu di KPU Kabupaten Semarang Ibu? Iya, penilaian individu kinerja pegawai diukur melalui SKP Mas. SKP yang ada dalam sistem ASN. Jadi semua pegawai setiap triwulan mengisi target kinerjanya masing-masing seperti apa dan terpenuhi atau tidak, berapa realisasi presentasinya berapa. Nanti pimpinan memberikan nilai dan feedback atas pencapaian kinerja tersebut, baik dari sisi nilai
pekerjaan ataupun sisi perilaku. Baik Ibu Ani. Selanjutnya terkait dengan bagaimana pelaksanaan penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai di KPU Kabupaten Semarang, Ibu. Ya, Mas Windy, ini menarik sekali ya. Terkait dengan kode etik. Kode etik itu kami diatur ya, sebagai penyelenggara pemilu ada peraturan bersama antara Bawaslu, DKPP, dan KPU. Itu mengikat seluruhnya, yaitu penyelenggara pemilu ya, termasuk komisioner ya, dan anggota ketua dan anggota KPU. Kemudian untuk ASN tersendiri juga memiliki aturan terkait dengan disiplin PNS. Kemudian P3K juga punya aturan tersendiri dalam bentuk keputusan yang diterbitkan oleh KPU RI. Jadi semuanya sudah ada aturannya, tinggal semua pegawai ketika ada aturan itu memang disosialisasikan. Ketika ada aturan baru disosialisasikan. Aturan lama pun tetap disosialisasikan. Begitu. Berarti terkait dengan strategi implementasi peraturan itu sendiri melalui sosialisasi nggak Bu? Iya, pertama sosialisasi. Kemudian misalnya sudah ada pelanggaran berarti ada pemeriksaan ya, mungkin atau klarifikasi. Kalau kaitan dengan SDM biasanya ada klarifikasi dari SDM dan atasan langsung, ataupun kalau misalnya terkait dengan kode etik bisa dilaporkan melalui DKPP. Namun Mas, kita mempunyai sistem pengawasan internal yaitu yang dibawahi oleh, kalau di zona integritas itu tim pengawas ya, bagian hukum. Jadi nanti ada mekanisme tersendiri dalam pengawasan terkait disiplin maupun kode etik. Baik Ibu, selanjutnya mengenai bagaimana sistem informasi kepegawaian itu dilaksanakan di KPU Kabupaten Semarang. Ya, sistem kepegawaian KPU Kabupaten Semarang menganut dua e-office ya. Kalau kita tadi pakai kata istilah e-office, yang pertama itu Simpek, itu adalah sistem kepegawaian lokal milik KPU, Simpek KPU. Itu basis datanya tentang biodata, daftar riwayat hidup masing-masing, kemudian riwayat pendidikan, riwayat jabatan. Nah, itu terpusat, nanti datanya bisa diakses oleh KPU RI dan adminnya adalah di KPU Kota. Kemudian yang kedua, sistem nasional melalui MASN BKN, sama ada biodata pribadi, riwayat pendidikan dan lain sebagainya, lebih lengkap. Dan itu digunakan BKN sekarang untuk keperluan kepegawaian. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan terakhir Ibu, apakah terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pembangunan zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Semarang, khususnya pada komponen penataan sistem manajemen SDM itu sendiri Bu? Alhamdulillah Mas Windy, di bagian SDM kami sangat terbantu karena SDM masing-masing individu pegawai di KPU Kabupaten Semarang luar biasa. Jadi aman. Ya, Sudah Ibu. Oke, sudah terbebas saya dari pertanyaan sesi pertama. Sesi selanjutnya kita akan mendengarkan rangkaian pertanyaan Mas Windy untuk Bapak Wiwit Mulyanto sebagai PLT Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum atau Ketua Tim Pengawasan. Nah, untuk itu kami persilahkan Mas Windy mengajukan pertanyaan ke Bapak Wiwit. Baik, terima kasih Bu Ani. Untuk selanjutnya yaitu mengenai penguatan pengawasan pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten Semarang yang diketuai oleh Bapak Wiwit Mulyanto SE MH. Nah, untuk terkait dengan penguatan pengawasan nih Bapak Wiwit, bagaimana langkah implementasi pengendalian gratifikasi di KPU Kabupaten Semarang, Bapak? Terkait gratifikasi, pengawasan gratifikasi di Kabupaten Semarang, sejauh ini kita melakukan sosialisasi terkait batasan gratifikasi itu apa aja, batas-batasannya. Jadi sosialisasi dilakukan kepada seluruh pegawai terkait batasan gratifikasi, apakah umpama ini ada pemberian semacam hadiah atau
cindera mata itu termasuk bagian gratifikasi atau tidak. Nah, itu kita sampaikan batas-batasannya sehingga semua pegawai atau semua unsur yang ada di Kabupaten Semarang itu mengetahui batasan soal gratifikasi gitu Mas. Baik Bapak. Selanjutnya mungkin terkait bagaimana sistem pengendalian internal diterapkan di KPU Kabupaten Semarang Bapak. Kalau pengendalian internal kami biasanya kan ada SPIP itu Mas. Nah, itu juga sebagai bagian dari pengendalian internal kami. Itu di situ tercakup semua kegiatan yang dilakukan baik mengenai keterbukaan tentang dana apa aja yang digunakan, terus kegiatan hibah itu juga termasuk di dalam SPIP tersebut, dan itu pun kita lakukan secara selama berkala Mas. Setiap bulan kan ada permintaan SPIP lah, di situ kita perbarui data-data, semisal ada pembelian yaitu masuk BMN atau tidak, itu juga pengadaan ya, itu juga kita informasikan di SPIP tersebut Mas. Dan itu juga ada semacam, kalau aplikasinya ya Mas, itu juga online melalui SPIP, itu dapat diakses oleh BPK dan melalui inspektorat, yaitu ada penilaiannya. Gitu aja Mas. Untuk SPIP-nya juga penilaiannya juga dilakukan secara berkala oleh inspektorat. Apakah ada kekurangan data, itu juga bisa nanti disusulkan selama batasan tanggalnya itu tanggal 10 Mas, tanggal 10 per tiap bulannya untuk updating data SPIP-nya. Baik, berarti terkait dengan penilaian risiko sistem pengendalian internal itu sendiri tadi dilakukan oleh inspektorat nih Bapak? Iya, inspektorat Mas. Melalui koordinasi kami juga terakhir itu ada maturitas juga, itu juga nanti hasilnya kami masih menunggu Mas, itu yang tahun 2025. Itu semua kegiatan yang kita lakukan selama 1 tahun. Kemarin itu tahun 2025 walaupun tentang baik tahapan pilkada atau pemilu. Nah, di situ semua informasi diminta dan di cross check. Nanti ada grade-nya, penilaiannya itu dari inspektorat, kita termasuk ambang batas atau penilaiannya juga kita masih menunggu Mas, belum ada info lebih lanjut terkait hasil maturitas di tahun 2025. Baik, selanjutnya bagaimana sistem pengaduan masyarakat Bapak yang diterapkan di KPU Kabupaten Semarang? Untuk pengaduan masyarakat kami sementara masih ada, yang masih berjalan ya Mas ya, itu ada Dumas. Nah, itu terus itu juga nanti terkait Sipol ya, itu juga ada. Apakah kalau Sipol ini sementara kan masih bisa terakses itu cuman hari Kamis dan Jumat. Nah, itu siapapun warga masyarakat di Kabupaten Semarang yang tercatut langsung di keanggotaan partai politik itu bisa mengajukan ke kami untuk membersihkan namanya, ibaratnya gitulah Mas. Kan kadang kita tidak tahu orangnya itu datang tahu-tahu mengadu ke kita, lupa saya kok dimasukkan ke partai A, padahal saya nggak merasa sebagai partai tersangkut partai A. Nah, jadi di situ kami menerima banyak sekali Mas aduan itu. Nah, kami tindak lanjuti, kami memberikan solusi. Yang bisa menghapus itu kan dari parpol Mas. Kalau di kami kan cuman mengidentifikasi mawon nggih. Nah, itu namanya si partai A. Nah, kita bikinkan surat pengantar untuk ke DPP partai tersebut untuk menghapus nama yang tersangkut di Sipol gitu. Selanjutnya terkait dengan penerapan whistle blowing system Bapak. Untuk WBS ya Mas. Nah, itu datanya sangat dilindungi ibaratnya atau dirahasiakan lah. Jadi kami menjamin nama-nama atau yang memberi informasi ke kami terkait mungkin ada pemberian, kalau di kita kan rentang money politik ya Mas ya. Nah, itu kita bisa masukkan ke situ Mas. Kita jaminlah kerahasiaan identitas pelapor gitu. Itu pengajuannya melalui formulir atau bagaimana Bapak? Kalau itu kita bisa telepon bisa langsung Mas. Kan ada aduan, ya itu juga termasuk dalam rangka keterbukaan informasi ataupun
penyampaian informasi ke kita, apakah itu bersifat rahasia atau itu nanti pimpinan yang akan menentukan ini ditindaklanjuti atau tidak, gitu Mas. Mungkin selanjutnya terkait dengan bagaimana langkah dalam penanganan konflik kepentingan Bapak di KPU Kabupaten Semarang. Kalau konflik kepentingan kita teliti dulu Mas administrasinya, apakah ini ada konflik kepentingan antara si A dengan partai tertentu atau melakukan secara terbuka dukungan kepada waktu pemilihan gitu ya Mas ya, melakukan. Nah itu kita lakukan verifikasi dulu, kita klarifikasi apakah yang si A itu terlibat langsung dengan partai A atau partai B gitu. Jadi kita klarifikasi, kita pastikan dulu kebenaran informasi tersebut. Terus terkait dengan langkah penanganan konflik kepentingan Bapak, apakah terdapat hasil atau impact dari langkah tersebut Bapak? Kita informasikan aja, kita ambil contoh salah satu badan NU kita ada yang secara tidak langsung itu mendukung paslon tertentu lah, itu kita tindak lanjuti, kita panggil yang bersangkutan, kita juga ada info dari mana sumbernya, kita juga klarifikasi dengan yang pemberi info tersebut, kita sinkronkan, nah kita baru bisa ambil keputusan dan pada akhirnya kita berhentikan Mas, soalnya kan terlibat langsung, jadi itu salah satu contohnya. Baik Bapak, terkait dengan pembangunan zona integritas, kan sekarang pembangunan zona integritas itu pada ditangani langsung oleh subbagian hukum ya Bapak. Yeah. Nah, terkait hal tersebut pembangunan zona integritas kan pasti ada penilaian dari internal sendiri Bapak. Yeah. Nah, terkait dengan penilaian internal tersebut, apakah sudah terdapat pengusulan kepada Kementerian PAN-RB Bapak untuk pelaksanaan penilaian oleh tim secara nasional Bapak? Kalau penilaian dari kementerian kita itu sifatnya kolektif sekarang ini ya Mas ya, soalnya kan masih dikumpulkan di provinsi dulu semua yang Jawa Tengah, lah nanti barengan kita ajukan ke kementerian. Nah jadi sampai sejauh ini kita juga masih menunggu informasi lebih lanjut dari KPU provinsi gitu Mas. Selanjutnya terkait dengan WTP, apakah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ini pernah atau telah mendapatkan predikat WTP dari BPK Bapak? Kalau WTP sudah nasional Mas, masih nasional. Terus terkait dengan penilaian internal reformasi birokrasi Bapak, apakah KPU Kabupaten Semarang itu sendiri telah melaksanakan penilaian internal reformasi birokrasi Bapak? Kalau penilaian reformasi birokrasi kami kalau di RI kan melalui Menpan ya Mas ya. Nah, sementara kita juga kalau di Kabupaten Semarang penilaiannya melalui LKE Mas. Kita sampaikan melalui LKE dan kemarin sudah kita sampaikan juga. Jadi kami masih menunggu tindak lanjutnya. Terus terkait dengan bagaimana terkait proses penilaian dan pemenuhan maturitas SPIP Bapak? Nah itu yang sudah saya sampaikan tadi itu Mas, maturitas SPIP di tahun 2025 sudah kita sampaikan ke inspektorat, jadi kita masih menunggu hasilnya, jadi penilaiannya juga kita nantikan bersama ini ya Mas, apakah memenuhi syarat atau belum juga kita belum tahu, tapi semua bukti dukung kita sudah lampirkan di Bitly tersebut. Terus terkait dengan reformasi birokrasi Bapak, reformasi birokrasi kan berarti tadi di tingkat RI ya Bapak? Nggih. Nah, berarti penilaiannya hanya di KPU RI atau di setiap kabupaten kota itu juga terdapat penilaian reformasi birokrasi Bapak? Kalau penilaiannya kita di tingkat RI Mas penilaiannya. Pertanyaan terakhir Bapak, terkait dengan dalam komponen penguatan pengawasan, apakah terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pembangunan zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Semarang, Bapak? Sementara ini tidak ada hambatan yang berarti Mas. Soalnya kita juga bisa memenuhi semua permintaan data yang diminta oleh pihak lain. Baik, mungkin terkait dengan penguatan pengawasan cukup sampai pertanyaan tersebut saja ya Bu. Baik teman pemilih, kita akan lanjutkan sesi berikutnya bersama Ketua Tim
penguatan akuntabilitas Bapak Ahmad Mauludini. Baik Mas Windy, kami persilahkan untuk mengajukan rangkaian pertanyaannya. Untuk selanjutnya itu terkait dengan penguatan akuntabilitas Bapak. Siap. Bagaimana keterlibatan pimpinan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja di KPU Kabupaten Semarang, Bapak? Ya, terima kasih Mas pertanyaannya lagi terkait dengan akuntabilitas. Kita itu kan ada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan ya, SAKIP itu. Kita dari pimpinan terutama memberikan arahan, memberikan masukan, melakukan evaluasi baik dari saat pleno rutin maupun seperti kemarin saat penandatangan perjanjian kinerja dan juga penandatangan fakta integritas dan terkait penolakan benturan kepentingan itu juga. Intinya dari pimpinan selalu memberikan arahan, memberikan petunjuk, memberikan evaluasi dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja. Sebagai informasi juga kita tahun 2024 sudah dilaksanakan penilaian akuntabilitasnya. Di tahun 2025 kemarin kita memperoleh nilai BB dari Inspektorat RI gitu, Mas. Kita juga kemarin memperoleh nilai B dalam indeks pelayanan publik yang dinilai oleh KPU RI. Baik, selanjutnya mungkin terkait dengan strategi pimpinan Bapak dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas tersebut, Bapak. Dalam strateginya sih terutama koordinasi sinergi dari masing-masing subbagian, masing-masing divisi kalau di komisioner, kemudian juga pleno rutin yang sekarang ini terus digalakkan oleh pimpinan, itu menjadi ujung tombak dari sistem akuntabilitas dalam rangka mendorong sistem akuntabilitas itu. Kita juga melaksanakan upload data-data kinerja kita di web melalui web KPU Kabupaten Semarang. Kita lakukan pembaruan secara berkala data kinerja kita, juga melalui sosial media, melalui YouTube itu juga selalu diarahkan oleh pimpinan untuk senantiasa melakukan pembaruan informasi kinerja seperti itu, Mas. Baik. Selanjutnya mengenai pengelolaan akuntabilitas, Bapak. Bagaimana pengelolaan akuntabilitas kinerja pegawai di KPU Kabupaten Semarang, Bapak? Berkenaan dengan pegawai secara individu tentunya ada seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ani ya, kita selalu melakukan penilaian secara rutin. KPU ini termasuk jadi pilot project untuk penilaian SKP itu secara triwulanan. Beberapa masih semesteran kita sudah melakukan penilaian itu secara triwulanan. Kemudian juga data-data tadi disampaikan melalui simple, upload data e-kinerja melalui laporan e-kinerja MISN ya Bu Ani ya, itu juga senantiasa dilakukan secara berkala, secara berjenjang juga seperti itu di masing-masing bagian. Itu sih, Mas. Baik, Pak Bapak Uul ya, Pak. Terkait dengan WTP tadi kan sudah disinggung sama oleh Bapak Wiwit nih Bapak, bahwa di KPU Kabupaten Semarang itu telah mendapatkan predikat WTP Bapak. Namun saya ingin bertanya Bapak, terkait dengan predikat WTP itu sudah berapa kali KPU Kabupaten Semarang mendapatkan predikat tersebut Bapak? Tadi yang disampaikan Pak Wiwit kan ini Mas, WTP itu kita secara kolektif ya, jadi bukan untuk Satker KPU Semarang. Memang kita juga menjadi bagian dari sampel dari BPK, tetapi untuk predikat WTP maupun predikat lainnya itu diberikan kepada lembaga KPU RI secara keseluruhan. Kita sudah beberapa kali, sebenarnya sudah 5 kali juga berturut-turut ini kita sudah WTP. Terkait dengan penilaian zona integritas itu sendiri kan terdapat predikat SAKIP yang harus dipenuhi. Nah, sebagai syarat dari Kemenpan RB Bapak, apakah KPU Kabupaten Semarang itu sendiri sudah pernah mendapatkan predikat SAKIP itu sendiri Bapak? Untuk predikat SAKIP seperti saya tadi sampaikan itu kita terakhir 2024 yang dilakukan di 2025 oleh Inspektorat RI, tetapi Mas kita untuk SAKIP-nya kan karena masih
dinilai oleh APIP. APIP itu kalau di kita berarti Inspektorat KPU RI. Nah, itu predikat yang kita peroleh adalah BB. Kita sudah mendapatkan kenaikan dari sebelumnya B di tahun 2022, 2023 kita sudah BB, 2024 kita BB lagi. Nah, itu sebagai bagian dari upaya KPU RI untuk meningkatkan akuntabilitas dan juga untuk menaikkan nilai RB, nilai ZI juga di Kemenpan RB gitu, Mas. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bapak terkait dengan penguatan akuntabilitas, apakah dalam pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten sendiri khususnya pada komponen penguatan akuntabilitas itu terdapat hambatan atau tantangan tersendiri, Bapak? Sejauh ini sih tidak ada tantangan yang cukup berat ya, Mas ya. Sejauh ini kita selalu berupaya untuk terus memperbaiki kinerja, memperbaiki akuntabilitas, sehingga kita tiap tahun selalu memperoleh kenaikan nilai akuntabilitas itu. Dari 2022 kita masih B, 2023-2024 kita udah BB, itu kita selalu melakukan upaya perbaikan sehingga kenaikan nilai itu selalu kita peroleh di tiap tahunnya. Itu sih, Mas, yang bisa kami sampaikan. Baik, mungkin terkait dengan penguatan akuntabilitas pertanyaannya cukup sampai di situ, Bapak Ul. Terima kasih terima Bapak kasih, atas Mas. jawabannya, Bapak. Baik, teman pemilih semua, mari kita ikuti sesi terakhir, sesi selanjutnya dengan Ketua Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Ketua Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik atas nama saya sendiri ya. Baik, Mas Windy, silahkan pertanyaannya apa? Baik Ibu, terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pembangunan zona integritas, apakah terdapat standar pelayanan di KPU Kabupaten Semarang, Ibu? Iya, Mas Windy, di KPU Kabupaten Semarang ada beberapa standar pelayanan ya, dari 2022 sampai dengan 2025 itu ada 8 standar pelayanan yang sudah diterbitkan, disahkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang. Di antaranya tentang pemutahiran daftar pemilih, itu satu itu perbaikan dari yang pertama akibat dari adanya perbaikan dari forum komunikasi publik. Nah, dari forum komunikasi publik itu menimbulkan pembaruan standar pelayanan yang baru. Kemudian ada juga tentang pengaduan masyarakat. Kemudian ada standar pelayanan tentang informasi publik. Ada standar pelayanan tentang SPBE, kemudian tentang pengadaan dan tentang pengajuan permohonan narasumber dan kunjungan ke gedung Pintar Pemilu. Jadi ada beberapa standar pelayanan ya yang semuanya terbitkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang. Nah, berarti standar pelayanan tersebut sudah dimaklumatkan ya, Bu? Iya, kita membuat maklumat standar pelayanan dan diumumkan melalui website resmi KPU Kabupaten Semarang. Di situ kita membuat janji kita akan melayani sesuai dengan standar pelayanan dan apabila tidak melaksanakannya bisa dikenakan sesuai dengan peraturan yang ada. Terus terkait dengan budaya pelayanan prima, Ibu, apakah di KPU Kabupaten Semarang terdapat budaya pelayanan prima dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri, Bu? Ya, tentu saja ada, Mas Windy. Kita ada budaya pelayanan prima khususnya untuk pelayanan informasi ya. Kita berupaya pelayanan itu secara cepat sesuai dengan waktu yang ditentukan, kemudian tepat, yaitu pemberian layanannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemohon layanan. Kemudian kita berusaha biayanya ringan, yaitu sebagian besar pelayanan kita adalah gratis. Misalnya berbiaya, misalnya untuk pelayanan informasi publik, yaitu karena untuk penggandaan. Seperti itu, Mas. Terima kasih sebesar-besarnya Mas Windy atas kehadirannya dalam temu PPID KPU Kabupaten Semarang. Semoga apa yang menjadi diskusi pada hari ini bermanfaat untuk teman pemilih dan untuk
kita semua. Dari integritas lahir demokrasi kokoh dan pelayanan publik yang berkualitas. Salam dari kami, semoga kita bisa bertemu dalam Ruang Temu PPID KPU Kabupaten Semarang episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.